Perkenalkan, saya adalah Ratih Diasari, seorang notaris PPAT di Kabupaten Bogor. Dalam video pertama saya hari ini, bahwa saya itu akan menceritakan tentang kantor saya. Nah, kantor saya ini jadi bisa dibilang kami ini di kantor ada sekitar 11 orang. 11 orang di sini itu terdiri dari saya dan juga tentunya karyawan-karyawan. Karyawan terbagi ada karyawan administrasi dan juga karyawan lapangan. Hari ini saya akan mengulas tentang beberapa kasus-kasus yang mana kasus-kasus ini tuh akan tentunya memberikan pemaknaan besar bagi kami, bagi kantor saya, karena cerita yang saya share ini tuh begitu terngiang. Jadi suatu ketika ada seorang klien awalnya yang mana saya juga kurang mengetahui detail tentang latar belakangnya atau siapapun dia gitu ya, karena kan memang kisah ini memang klien saya ini tuh didapatkan oleh seorang staf kami, yang mana staf kami itu kenal dengan dia, sehingga dia pun juga memperkenalkan kepada saya. Suatu ketika dia ini ingin membuat akte, katakanlah akte PT gitu ya. Namun singkat cerita, karena ternyata klien saya ini memiliki banyak urusan, sehingga dia pun menyeret-nyeret saya kepada urusan-urusannya yang lain gitu. Jadi pada kesempatan yang lain, ketika saya membuat akte PT-nya masih berproses pada waktu itu, suatu ketika dia datang dengan penjualnya, katakanlah begitu, dengan penjualnya, dia ingin mengecek sertifikatnya. Apakah benar dokumen yang ia beli ini, sertifikat yang dia beli ini merupakan sertifikat yang aman. Kemudian pada waktu itu saya persilahkan masuk, saya juga membuka dokumennya, yang mana dokumennya itu memang bukan, tanahnya itu memang tidak berada di wilayah Kabupaten Bogor, tapi berada di kota yang lain. Nah, ketika saya membuka dokumennya gitu, sebenarnya sih secara fisiknya memang tidak terlihat apapun ya, maksudnya nggak ada yang mencurigakan. Jadi seperti kayak sertifikat yang mana bidangnya ini berada di pinggir jalan, jadi kayak ruko gitu. Nah, tapi ternyata dari penuturan yang dibeberkan oleh penjual gitu dan pembeli ternyata nggak sinkron gitu. Jadi di sini pembeli itu menuturkan bahwa si penjual ini itu awalnya meminjam uang kepada si pembeli. Jadi bukan transaksi jual beli, melainkan utang piutang. Nah, terus singkat cerita, karena nggak bisa bayar, alhasil si penjual ini mengagunkanlah 2 sertifikat miliknya itu kepada si pembeli ini, kepada klien saya yang tadi ngurus PT itu. Nah, terus ketika dikonfrontir dengan penjelasan dari si penjual, ternyata penjual bilang ini bukan utang piutang, melainkan ini jual beli, yang mana klien saya itu memang bersedia untuk membeli tanahnya yang berada di kota yang lain itu. Nah, terus ketika ditanya lagi gitu kan, lalu kemudian ada masalah apa gitu kan. Nah, lalu klien saya bilang bahwa, "Bu, ini sertifikatnya ternyata ketika saya mengecek secara fisik untuk mengambil eksekusi tanahnya, karena memang ini si penjualnya nggak bisa bayar, ketika saya cek di situ udah ada orang yang nempatin gitu kan. Dan ternyata orang yang nempatin ini bilang bahwa dia juga punya sertifikatnya gitu kan. Loh, kok dia punya sertifikatnya? Kan sejenak saya juga bingung gitu ya, kok dia juga punya sertifikatnya, kan memang itu harus dicek ya. Ternyata ketika ditilik kembali, ternyata si penjual ini dia itu adalah merupakan developer yang mana developernya katakanlah bangkrut gitu ya, dan dia ini melakukan transaksi jual beli atas jalanan depan ruko-ruko itu dia jual. Jadi sertifikatnya ini tidak diserahkan ke Pemda, melainkan dia jual belikan ataupun dia agunkan kepada klien saya. Karena kebetulan klien saya ini telah lakukan pengecekan juga ke BPN. Apakah benar nih sebenarnya sertifikatnya ini fasas fasum atau bukan gitu. Dan ternyata hasilnya ketika dicek di BPN ini fasas fasum. Nah, saya juga menerangkan kepada pihak penjual, yang mana, "Pak, Bapak nggak boleh seperti itu dong, kok Bapak ngejual fasas fasum ke klien saya? Sebenarnya bukan hanya klien saya, tapi juga kepada siapapun harusnya fasas fasum itu tidak boleh diperjualbelikan. Harusnya tuh jalanan itu ya diserahkan kepada Pemda, untuk diurus Pemda, untuk dikelola Pemda gitu kan, ketika developer itu memang telah selesai lakukan pembangunan atas perumahan. Nah,
Cuman karena memang di sini agak bertele-tele gitu kan penjelasan dari si penjual, sehingga di sini klien saya itu berupaya untuk lakukan pengen ngebawa si penjual ini sendiri ke kantor polisi lah gitu kan. Penjual itu tiba-tiba langsung teriak, tolong, 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 tolong gitu kan. Nah, kan saya kebetulan karena saya bukan hanya sekedar notaris PPAT, tapi juga saya juga emang Bu RT juga gitu ya. Wah, nih orang buat keributan gitu kan di kantor saya. Dia teriak-teriak istilahnya sampai bener-bener minta tolong lah gitu. Dengan kekuatan teriakannya dia gitu, dia minta tolong, 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 tolong gitu kan. Nah, saya beserta dengan staf juga kan pada saat itu juga kaget karena memang di sini juga pembeli saya ini juga gimana ya, bukan pembeli saya ini ya, tapi klien saya ini juga memang dia juga memiliki beberapa staf yang memang kelihatan kayak tukang pukul gitu. Jadi emang kelihatan juga kayak preman gitu, secara nampak kasat mata ya, tapi saya juga nggak tahu itu benar preman atau enggak gitu kan. Nah terus akhirnya dengan kasus ini kemudian turunlah semua staf saya gitu kan, akhirnya ada kayak tindakan seperti penyeretan gitu kan, ataupun tarik-menarik antara si penjual dengan si pembeli gitu kan. Intinya yang ingin membawa si penjual ini ke kantor polisi gitu kan. Nah setelah berlangsung gitu kan beberapa hari kemudian, lalu muncullah surat dari kepolisian beberapa kali ke kantor saya, yang mana surat kepolisian itu menerangkan bahwa saya itu diminta oleh kepolisian untuk memberikan keterangan bahwa apakah betul di kantor ibu itu telah terjadi pengeroyokan gitu kan atas si penjual ini. Jadi ternyata si penjual ini tuh ketika dia udah, saya nggak tahu dia udah sampai rumah apa gimana, dia itu lapor ke polisi, ke polsek saya di sekitar rumah saya di sini, dia melaporkan saya bahwa telah terjadi pengeroyokan di kantor saya. Nah, pada waktu itu juga sebagai warga negara yang baik, saya juga datang hadir beserta dengan staf saya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Nah, namun di sini karena ini adalah cerita yang memberikan pengalaman spiritual ya kepada saya, karena memang di sini ternyata setelah saya memberikan pernyataan di situ polisi juga tidak tinggal diam gitu. Dalam arti mereka tidak puas dengan keterangan yang saya berikan. Dan ternyata kepolisian itu malah juga ingin meminta keterangan dari staf-staf saya, yang mana staf-staf saya juga merasa terganggu dengan surat-surat dari kepolisian, karena kepolisian itu beberapa kali ngasih surat untuk minta saya hadir beserta dengan staf saya. Begitu juga staf-staf saya juga kan takut ya, karena kan kita juga punya pekerjaan, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti alurnya dia gitu. Padahal sebenarnya kita tuh nggak tahu menau gitu. Kita cuman kayak, ini kan kantor notaris ya, ini juga bukan wilayah dia, juga tanahnya bukan di wilayah kami. Yang buat perikatan perjanjian jual beli atau PPJB juga bukan kantor kami. Lalu kenapa dia ke kantor kami kan gitu kan, harusnya kan udahlah stop gitu kan. Dan ini malah kantor kami itu disangkut pautkan dengan tindakan pengeroyokan terhadap dia gitu kan. Wah itu kan udah hal yang nggak bener banget gitu kan. Jadinya yang mana yang bener, mana yang salah itu jadinya ngaco gitu. Jadi seakan-akan tuh kepolisian melihat bahwa si penjual ini tuh dikeroyok di kantor saya gitu kan. Padahal kan yang bener itu si penjual ini menipu klien saya, karena dia itu menjual belikan fasas fasum yang jalan depan ruko. Harusnya itu nggak dijual belikan, dan itu malah materialnya itu malah terdegradasi karena masalah pengeroyokan itu gitu katanya. Dan ternyata yang kami selesaikan itu ya memang gak harus diselesaikan sih. Jadi kadang masalah yang memang bukan masalah kita, masalah orang lain itu ternyata untuk saya yang memang berjiwa penuh tanggung jawab, solider gitu ya, kayak misalkan pengen banget nih nyelesain masalah orang lain, kadang ternyata itu juga memang gak terlalu dibutuhkan di masalah ini. Karena ketika kita itu malah ikut-ikutan menyelesaikan masalah orang lain, itu malah membuat situasi dan kantor kita satu tim itu jadinya nggak kondusif gitu. Makanya di sini meskipun banyak surat kepolisian datang ke kantor, minta klarifikasi kembali, minta keterangan satu saksi lagi, itu akhirnya saya nggak tanggepin karena memang di sini kayaknya udah terlalu jauh
jadinya malah membuat kabur mana yang benar dan mana yang salah. Dan akhirnya endingnya kita tuh akhirnya memutuskan pengurusan klien kami ini. Jadinya klien kami itu udah apa, akhirnya kita juga kita balikin lagi uangnya dia untuk ngurus PT-nya. Dan akhirnya kita juga jadinya nggak bersilaturahim, nggak memperpanjang silaturahim dengan dia gitu. Karena jatuhnya ya mungkin di sini klien kami itu menilai bahwa ketika kami itu ikut-ikutan dalam masalahnya dia ini juga nggak suka gitu. Karena dia juga malah menuduh kami bahwa kok ibu nggak ngasih tahu kita kalau misalkan ibu itu memberikan klarifikasi. Padahal kan harusnya kan itu hak-hak saya gitu. Saya mau ngasih klarifikasi, saya nggak ngasih klarifikasi ke kepolisian. Itu kan harusnya hak saya kan. Nah cuman di sini klien saya tuh dia nggak suka gitu. Kenapa kok ibu malah ngasih klarifikasi ke kepolisian? Harusnya kan ibu bilang ke saya gitu. Ketika ibu datang ke kepolisian. Padahal saya datang ke kepolisian itu untuk bela dia loh. Dan dia itu nggak suka gitu. Dia nggak suka sama tindakan saya, dan akhirnya malah ya udah endingnya jadinya saya juga memutuskan silaturahim dengan dia. Cukup sampai di sini aja urusan pekerjaan. Silahkan dia bisa mencari notaris dan PPAT yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan tunggu kasus-kasus selanjutnya.